Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, pada siang hari ini kita bertemu lagi di dalam majelis ilmu. Yang dimana di hari Ahad waktu zuhur ini kita bersyukur pada hari ini tentunya dengan sekian aktivitas kita dan bentuk kelelahan, kita bisa menyempatkan untuk menuntut ilmu yang tentunya merupakan sumber kebahagiaan bagi seorang hamba ya. Yang apalagi pula tentunya kita berada di akhir Zulhijjah ya. Yang sebentar lagi ya kita akan masuk ke bulan Muharram ya. Yang merupakan bulan pertama di tahun Hijriah. Yang tak terasa tentunya baru kemarin ya kita Idul Adha ya, menyembelih kurban ya. Sekarang udah mau Muharram lagi ya. Itulah waktu ya, sangat cepat ya. Karenanya Allah bersumpah di dalam Al-Quran yang menjelaskan bagaimana manusia itu dalam kerugian ya. Wal 'ashr ya. Demi waktu. Innal insana lafi khusr ya. Sungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh ya. Atau sobil haki atau sobil sabar ya. Dan mereka senantiasa menasihati di dalam kebenaran dan atau sobil sabar, senantiasa menasihati dalam kesabaran ya. Tentunya dengan senantiasa pada kebenaran dan senantiasa bersabar dalam kebenaran itu ya. Karena orang di dalam bersabar senantiasa tidak mudah ya. Pasti akan menemui rintangan dan hambatan ya. Menemui perjalanan yang sangat melelahkan. Dan pastinya senantiasa ada tantangan. Maka dengan kesabaran akan senantiasa
dimudahkan untuk seorang hamba ya untuk menetapi kebenaran itu, karenanya dilengkapi dengan kesabaran ya. Ya. Nah, ada sebuah kitab ya, cuman ini agak lumayan ya, 46 halaman judulnya, yang menjelaskan keutamaan Al-Muharram ya, bulan Muharram dan saum Asyura ya. Ya, saum Asyura di tanggal 10 Muharram ya. Ya, nanti dijelasin ya waktu saumnya kapan saja. Ada sebenarnya di buku ini ya. Dan sesungguhnya bulan Muharram adalah bulan yang agung, lagi penuh keberkahan. Dan masih masuk Ashhurul Hurum ya. Dari 4 bulan suci ya. Arba'atun Hurum ya. Bulan ini Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram ya. Ya. Sama Rajab ya. 4 bulan itu. Di dalam sebuah hadis juga ya, ini di sebuah hadis dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Ya. Di antaranya itu ya yang menjelaskan di riwayat Bukhari ya. Kenapa dinamakan Muharram ya? Karena bulan ini adalah bulan yang dimuliakan ya. Iya, dihormati ya. Sebagaimana firman Allah, "Fala tadlimu fihinna anfusakum." Maka janganlah kalian menganiaya diri kalian sendiri di dalamnya, yakni berbuat dosa ya di bulan-bulan ini. Sehingga dosa di bulan-bulan ini adalah lebih besar dan lebih nyata dibandingkan di bulan-bulan lainnya. Kalau nggak makan itu garam nggak kembali nyiksa diri nggak? Bapak saya dulu makannya yang nganyep gitu lah, sangu unggul gitu. Ya ini perbuatan dosa ini kan perbuatan yang diharamkan sebenarnya. Diharamkan itu kan, kalau perbuatan yang diharamkan misalnya yang berdosa itu ketika diamalkan ya, atau ketika dimakan misalnya itu menjadi dosa ya, tapi ketika dihindari menjadi pahala gitu. Kalau misalnya kita ya di dalam sebuah penghindaran ya gitu, penghindaran terhadap makanan-makanan misalnya yang kurang baik buat kita karena tidak toyib ya gitu, tidak toyib yaitu sebenarnya kategorinya itu kan tidak haram, mungkin makruh gitu, makruh karena kan tidak toyib ya gitu, tidak tidak baik lah gitu, karena yang tidak baik ya, ya seseorang ya seseorang kan menghindari makanan yang tidak baik untuknya misalnya karena akan membahayakan kesehatannya juga, itu ya sebenarnya jadi makruh juga gitu, walaupun pada asalnya kan hukumnya itu mubah, asalnya mubah itu ya, nggak ada yang larang sebenarnya, tapi kan karena tidak baik untuk dirinya ya, misalnya terlalu banyak gula atau ya, terlalu banyak yang asin-asin ya, itu kan ya jadi makruh gitu. Itu dasarnya mah boleh-boleh saja mubah ya gitu. Cuman kan efek yang ditimbulkannya itu ya gitu. Ya, tapi itu mah tidak berdosa, Pak. Beda kalau makruh dengan haram itu ya, di dalam ilmu usul fikih ya, itu tidak berdosa ya.
Iya, buah-buahan bungkul selama bulan Muharram selama 40 hari. itu yang nggak apa-apa itu mas. Terserah itu mah. Model sampe, model hui gitulah. Itu mah terserah, Kalau terserah. makan sangu. Hai Muharram mah nggak ada hubungannya dengan makanan sebenarnya mah. Nggak ada hubungannya dengan makanan. Cuman itu mah ya kalau mau dia mau makanan tertentu silahkan aja, kalau dia adalah ihdar ya, penghindaran untuk kesehatan dirinya, itu silahkan ya. Tapi kalau dihubungkan Muharram dengan makanan nggak ada, sebenarnya nggak ada munasabahnya, Nggak ada contohnya nggak ya. ada iya. Hmm, Beda Rasul gitu. iya. Yang penting bagaimana kita memperbanyak amal soleh ya, terutama saum ya, dan juga menghindari dosa itu ya tadi. Hmm, ya baik dosa kecil maupun dosa besar. Musyrik ya paling besar ya. Hmm. Kalau diceritakan. Terutama lagi kan zaman sekarang ini kan banyak yang orang mencari penjagaan yang baru tuh ya, yang namanya khodam tuh ya. Khodam kan mencari khodam kan di, bahkan sekarang mah lewat HP ya gitu. Kam- Penglarisan ada kodam ya. Iya, itu juga kan. Dagang supaya payung. Iya, Ya, nah, ya mencari penglaris atau khodam zaman sekarang kan lewat HP bahkan ya gitu. Dan itu nanti payu di itu ya. sana ikut setan atau gimana? Ya itu kan tetap kesyirikan akan disiksa terus menerus ya gitu. Ini dosa yang besar. Ya kesyirikan mah. Udah radiasi orang Iya. pengasihan gitu. Dan termasuk juga adalah menjaga dari hawa nafsu tuh ya. Nah ini tuh ya. Ini juga menjaga dari amarah, menjaga dari kedengkian, dendam. Nah itu ya berat tuh juga ya. Menjaga dari hawa nafsu. Terutama hawa nafsu kita pada seseorang, misalnya ingin greget ya pada orang lain tuh ya. Ingin marah atau gimana, nah, itu kita harus jaga, tidak boleh itu ya. Ya, Apalagi keutamaan. mengirim setan. Ya, Itu masukkan peso ke dalam perut tadi. Kalau orang Garut Kidul apa mempek. keutamaan di Muharram ini lebih besar sekali ya, menghindarkan berbagai penyakit hati ya. Iya, Ya nggak boleh lebih dari 3 hari ya. iya, kan tidak boleh pertengkaran itu lebih dari 3 hari. Itu kan minimal minimalnya ya. Nah itu. Nah kata Ibnu Abbas, setiap bulan ya tidak boleh seseorang itu adanya kemungkaran atau dosa ya. Terutama khususan di 4 bulan ini ya. Dan Allah jadikan sebagai bulan-bulan haram atau suci. Lalu Allah agungkan hurumat ya, kehormatannya. Maka berbuat dosa di dalamnya itu lebih dahsyat dosa itu, dan beramal soleh lebih besar juga ke apa kelipatannya ya, kelipatannya atau pahalanya itu, ganjarannya. Soalnya yang baik kan beda kan ya. Ya, soleh mah kan aslaha yuslihu ya, islahan ya. Sesuai itulah, soleh itu sesuai, kesesuaian dengan ya apa yang di dalam Quran dan Sunnah, maksudnya beres itu ya. Soleh kan beres, berarti sesuai itu ya. Terus juga perkataan yang lain dari Qatadah ya. Sesungguhnya berbuat zolim di bulan-bulan
haram ini adalah lebih besar dosa dan balasannya dibandingkan bulan-bulan lainnya. Apabila kezaliman di setiap keadaan itu ya lebih besar dosanya, maka Allah jadikan kezaliman di beberapa kondisi lebih besar lagi dengan kehendaknya. Lalu Qatadah rahimahullah melanjutkan, sesungguhnya Allah memilih makhluk pilihan di antara makhluk-makhluknya. Allah memilih utusannya di antara bangsa malaikat dan manusia. Ya, ada utusan. Memilih zikir, ya zikir di antara ucapan. Memilih masjid di antara tanah di bumi ya. Ada masjid. Ya, yang utama ya dibandingkan tanah di bumi ya. Salat berjamaah ini ya. Ya bagi laki-laki khususnya ya. Dan juga memilih Ramadan dan Ashurul Hurum, 4 bulan suci di antara bulan-bulan lainnya. Memilih hari Jumat di antara hari-hari lain. Dan Lailatul Qadar di antara malam-malam yang lain. Nah ini maka kita harus agungkan semua hal yang Allah agungkan ya. Nah, kemudian juga keutamaan saum di bulan Muharram. Maka diterangkan afdhalus siyam ba'da Ramadan yakni syahrullah al-Muharram. Saum yang paling utama setelah saum Ramadan adalah saum di bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Itu riwayat Muslim. Dan kenapa dinamakan syahrullah ya? Dengan menyandarkan bulan ini kepada Allah, itu merupakan penyandaran atau idhofah ya, dengan pemuliaan dan pengagungan atau ta'zim ya. Akan tetapi tentunya Nabi itu tidak puasa atau tidak saum ya. Tidak saum sebulan penuh ya. Tidak saum sebulan penuh di Muharram ini ya. Ya, ini hanyalah bentuk motivasi ya. Ya, Senin Kemisnya atau saum Daudnya boleh. Pertengahannya atau misalnya hanya mampunya 9-10 saja, kita misalnya nggak apa-apa, silahkan ya. Nah inilah yang Allah istimewakan waktu dan tepatnya ya, yang Ia kehendaki. Nah terus juga banyak sekali ya keutamaan Muharram ya, yang bisa kita kaji kalau kita membaca di dalamnya ya gitu. Bagaimana Nabi Musa alaihissalam juga ya kan menang di bulan Muharram juga, sehingga kan beliau mensyukurinya dengan saum ya gitu. Ya menang atas Firaun kan, Musa menang atas Firaun. Iya. Terus juga Nabi Nuh juga ya, Nabi Nuh juga selamat dari banjir ya. Dia sudah berlabuh di atas gunung Jud ya. Judi ya di dalam Quran itu ya. Iya. Dan beliau juga saum sebagai bentuk rasa syukur ya. Dan masih banyak lagi ya. Maka tentunya
Nabi berkata kepada para sahabat bahwa Muslim itu lebih berhak ya atas orang-orang Yahudi ya. Maka saumlah ya gitu. Di antaranya adalah saum Asyura ya. Itu sudah lama, bahkan semenjak zaman jahiliyah masih ada ya. Saum Asyura. Ya sebelum diutusnya Nabi. Telah valid ya dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa sungguhnya masyarakat jahiliyah dahulu sudah biasa saum Asyura. Ya. Bersandarnya ke mana? Ke syariat Nabi Ibrahim ya. Alaihissalam. Tapi atas percaya kepada kanjeng Nabi Ibrahim berarti ya. Iya. Cuma tapi sedikit. Karenanya kan Asyura ya. Asyura bagi orang Yahudi itu dan jadi peringatan ya gitu. Sebagaimana hadis dari Abu Musa Al-Asy'ari. Terus juga penduduk Khaybar juga sama ya. Menjadikan Asyura sebagai perayaan ya. Maka tentunya kita lebih berhak lagi ya untuk saum ya gitu. Fasumuhu antum ya. Nah itulah, hanya saja tentunya Asyura juga diistimewakan ya gitu. Misalnya diistimewakan dibandingkan saum yang biasa beliau lakukan ya, yaitu Senin Kemis misalnya kan. Asyura lebih diistimewakan ya. Dan ada yang lebih utama lagi yaitu di bulan Ramadan ya. Hmm. Nah ini bisa dibaca ini keterangan bagaimana saum Asyura dengan ihtisab dan mengharap pahala agar Allah hapuskan ayyukafiras sanah allati qablah ya, yakni setahun yang lalu ya. Jadi dihapuskan dosa setahun yang lalu. Hanya saja tentunya agar membedakan dengan orang-orang dari kalangan Yahudi itu ya, maka ini ditambah ya dengan saum tanggal 9-nya ya. Tambah dengan tanggal 9 ya. Jadi 9 10 agar membedakan dengan orang-orang Yahudi. Ya kan Yahudi kan udah biasa Asyura tanggal 10-nya. Maka tambah dengan tanggal 9 ya. Nah, kemudian juga ada tingkatan-tingkatannya di dalam bulan ini ya. Kalaupun misalnya yang paling rendahnya cuman tanggal 10 saja, ya itu tidak apa-apa ya. Tapi yang lebih utama adalah 9 10 ya gitu. Dan setiap kali lebih banyak saumnya di bulan Muharram itu lebih utama dan lebih baik. Nah, saum di hari yang ke-9 keutamaannya adalah disunahkan adalah untuk membedakan dari orang-orang Yahudi tadi ya. Kemudian juga untuk menyambungkan saum Asyura dengan saum yang lainnya ya, atau yang sebelumnya ya. Terus juga
sebagai sikap hati-hati ya, hati-hati karena kekhawatiran. Hanya di tanggal 10 kan ada yang beda biasanya ya, kadang ada yang misalnya tanggal 10-nya dia belum masuk ke tanggal 10 karena kan dia itu apa, hisap mungkin ya, dia hisap ya secara perhitungannya, sehingga bagi dia tanggal 9 padahal di kita tanggal 10 kan, gitu kan kita perhitungan ru'yat gitu misalnya gitu. ada yang dihitung kan. Iya gitu. Metodenya beda, makanya di double ya 9 10 gitu ya gitu. Dan yang, tentunya yang lebih kuatnya lagi ya, atau lebih pentingnya lagi adalah di dalam menyelisihi ahli kitab ya gitu. Nah, dalam menyelisihi ahli kitab itu saja apa, kan ini dilarang ya, dilarang kita di dalam Islam menyelisihi ahli kitab ya, dalam hal apapun ya, dalam hal apapun ya. Dan juga ya termasuk di dalam saumnya ya gitu. Sehingga 9 10 ya Muharram diutamakan untuk saum ya. Kalau sinar itu ya tadi mau non muslim itu nggak akan masuk surga sih. Iya, jelas. Ya makanya kan ya Islam pasti menyelisih ahli kitab gitu ya. Harusnya kan kita selisih ahli kitab. Walaupun ya kebanyakan di kita justru ya, ya semakin sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta itu pasti akan mengikuti ya ahli kitab ya gitu. Tapi ya kita jauhi, jauhi yang namanya ahli kitab. Kan sudah jelas di surah Al-Bayyinah ya gitu. Lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam gitu. Sudah jelas gitu ya. Gak usah diragukan lagi gitu ya gitu. Kualitinya via Iya, itu sudah jelas. Iya, sudah jelas dalam surat Al-Bayyinah ya, yang kita hafal ya gitu. panjang panjang sholat ada pondok-pondok Nah, guru itu sering terus dosa yang digugurkan di dalam bulan Muharram itu diantaranya adalah semua dosa kecil ya. Nah itu kecil. semua dosa kecil kan. Kalau bohong termasuk dosa kecil besar ya. Ya dosa besar ada yang merupakan kebohongan kan, ada diantaranya, banyak lah dosa besar. Esok saya datang tapi jadi datang. Ya misalnya kan ingkar janji kan, karena kebohongan juga kan, ya itu juga bisa jadi dosa besar kan. Itu. Insya Allah kalau ngomong Insya Allah tuh Ya kalau apalagi ditambah insya Allahnya itu kalau dia berbohong tentunya, niatnya berbohong. ya ke basa-basi istilahnya gitu caranya nangkan hati manehna gitunya. Ya niatnya berbohong mah, Ini mampir gitu tapi tuh mampir. kalau niatnya berbohong mah nggak akan ini, justru tetap saja berdosa apalagi ya. Itu. Nah terus juga di bulan Muharram lebih banyak kita beristighfar ya kepada Allah, bertasbih itu diantaranya ya, karena kita terjadi tak terlepas kita pasti senantiasa berbuat dosa ya, senantiasa terkadang ya nggak sengaja buruk sangka ya. Buruk sangka dan juga goreng hati ke baturnya Eta anu gitu ya. pasti ngomongkan batur eta anu paling jeleknya. Ya apalagi tentunya. Sampeyan ngomongkan batur. Si eta kieu. Nah itu paling yang bisa dijelaskan tentang bulan Muharram ya. Puasa wis Nanti di tanggal 9-10 ya, berarti kalau nggak salah tanggal 15-16 ya, kalau di bulan Muharram di 4
1446 berarti ya. 1446 ya. 1446 kan 910-nya berarti Januarinya ya. Januarinya itu 1516 ya kalau nggak salah ya. Bisa dicek ya. Saya baru ngecek kemarin itu juga ya. Baru ngecek pas kemarin malam. Ya kalau nggak salah tanggal 15 16 Januari ya, 15 Januari ya gitu. Ya. Hmm, bisa dicek ya. Tanggal 9 10 Muharramnya ya tahun 1446. Ya itu yang bisa dijelaskan dulu, Bro Fikum.